orang yang menunjukkan pada pasien ajwah, ya. Ada ya penerjemah. Dijawab ini tidak boleh. Ada pasien tahu ajwah ketakutan. Nah, wah itu nggak boleh gitu kan. Atau mungkin pakai bidara. Itu akan sangat mungkin terjadi perbedaan juga di antara internal kita. Ya, mungkin juga tentang memposting video orang rukyah. Itu terjadi juga perbedaan di antara kita. Di sini jawabannya ya tadi udah jelas. Kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu. Nggak ada kata tapi. Misalnya ini untuk dakwah dan seterusnya. Misalnya tentang menunjukkan zaitun pada orang yang dirukyah kemudian ketakutan. Banyak sekali. Tapi ya saya bukan sedang membahas ini. Nanti ada yang bagian yang membahasnya. Intinya ingin mendasari dulu, membuat satu kerangka berpikir bahwa khilafiyah itu memang tetap terjadi dan bagaimana kita mensikapinya. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Maka di sini sikap menghadapi perbedaan. Nah, sikap terbaik dalam menghadapi perselisihan di antara ulama adalah sebagaimana berikut ya. Jelas mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa 59. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Nah, kemudian yang berikutnya, jika mujahid ya, ini dan lebih dari satu orang salaf, Imam Mujahid yang mengatakan kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwa semua hal yang diperselisihkan manusia, baik perkara pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, maka hendaknya perselisihan ini dikembalikan menurut keterangan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya firman-Nya tentang sesuatu, apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah. Maka apa-apa yang dihukumi oleh kitabullah dan Sunnah Rasulnya, dan hal tersebut dinyatakan benar oleh keduanya, maka itulah al-haq, kebenaran, dan selain itu adalah kesesatan. Jelas kalau kita kembalinya adalah Quran Sunnah. Kemudian yang kedua, jika kedua pihak merasa pendapatnya lah yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan penelitian masing-masing tanpa hawa nafsu dan fanatik, maka hendaknya mereka memegang dan meyakini pendapatnya itu tanpa mengingkari pendapat saudaranya. Ini yang sama-sama memiliki dalil. Nah, apabila meremehkannya, apalagi ya meremehkannya dan menyerang pihak yang berbeda. Jadi ini mungkin terjadi di antara kita juga sering begitu ya. Contoh misalkan tentang video, memvideokan atau memposting di YouTube dan seterusnya. Termasuk menunjukkan memakai aksesori rukyah lah gitu. Air rukyah, dan dari awal kita sering diprotes. Khususnya misalnya ikhwah kita dari salaf dan sebagainya, tentang klinik rukyah aja sudah. Rukyah massal, apalagi selain itu ada juga jual air rukyah, zaitun rukyah misalnya, ini kan sudah banyak ditahdir juga kan gitu. Dan itu sudah biasa. Buka klinik rukyah, minta di rukyah. Sampai sekarang masih ada yang bertanya begitu. Ya Allah. Nah itulah realitas yang ada. Ini nasihat dan contoh baik dari para imam terdahulu dalam menyikapi perselisihan. Imam Abu Nuaim ya, mengutip ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai berikut, bahwa jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah kamu melarangnya. Nih, kita tetap sikapnya seperti itu. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang langsung saja artinya, dan adapun yang terkait masalah ijtihad,
Tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya. Nah, kita bertanya pada diri kita ini, awam atau bukan awam ini? Ya, nanti kita bisa baru ini bisa menilai. Nah, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepakati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran di sana. Karena berdasarkan dua sudut pandang, setiap mustahid adalah benar. Ini kalau terjadi perbedaan antara mustahid. Ini adalah sikap yang dipilih oleh mayoritas para ulama al-muhaqqiqin ya. Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu dan yang salah kita tidak tahu kecuali secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya. Karena mustahid itu kalau salah dia dapat pahala satu, kalau benar dia dapat pahala dua. Disinilah peran daripada majelis ulama. Majelis ulama ini ya memang harus diisi oleh orang-orang yang ya, yang sesuai dengan harapan. Nah ini, ya makanya dari zaman dulu pun itu terjadi. Ada yang ya ulama-ulama dekat dengan penguasa, ada ulama-ulama yang independen kan gitu. Nah, kalau nggak salah Imam Ahmad itu entah berkali-kali untuk menjadi qadhi itu beliau tidak mau gitu. Jadi itu untuk menjaga sifat-sifat independensinya. Ya intinya mestinya ya di RC sendiri ini mestinya memiliki majelis ulamanya gitu. Paling tidak yang sesuai dengan ya yang kita inginkan. Tapi kalau resminya kan sudah ada Majelis Ulama Indonesia misalnya, ya mari orang-orang yang memang sepaham, ini dorong untuk menjadi anggota majelis ulama. Allah yarham contohnya yang dulu Prof yang waktu di Jogja hadir Profesor siapa ya? Yang dari Muhammadiyah? Yang dari Yogyakarta? Lupa. Oh iya, Prof Yunahar Ilyas itu. Itu kan salah satu yang ini. Dan ini kabar baik juga buat kita dari Lembaga Kesehatan MUI. Nah, ini juga ada orang-orang yang konsen terhadap ruqyah syariah. Nah, buktinya kita diundang untuk menjadi bagian lembaga syariah, lembaga kesehatan syariah yang sedang diprogramkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, insya Allah hari Kamis kita akan tanda tangan MOU kerjasama untuk memasyarakatkan kesehatan syariah. Nanti kita buat tentang kurikulumnya, sistemnya, dan seterusnya. Cita-citanya seperti dulu belum ada bank syariah. Kemudian ini juga inisiatif dari MUI munculnya bank syariah. Kemudian juga tentang layanan produk syariah, produk halal ya. Itu juga dari MUI. Mungkin kemudian program kesehatan syariah ini. Yang menjadikan di antara kenapa kita harus semangat ini, layanan kesehatan syariah ini di Cina itu TCM itu diakui ya di pengobatan rumah sakit mereka dipakai ya yang modern dan juga yang TCM-nya. Bahkan di Bali itu sistem pengobatan mereka diakui ya, yang notabene bagi kita itu sangat bertentangan, tapi di sana memang mayoritas begitu ya diakui. Apa istilahnya kalau di sana dukun? Ada yang dari Bali? Ada istilahnya. Oleh itu ininya hantunya. Bukan pecalang ini kayak bansernya. Aslinya penjaga ini ya hansipnya. Ada itu istilahnya, Anda lupa itu. Nah, mereka itu diakui pengobatan di rumah sakit dan dibiayai oleh negara, BPJS. Jadi
JKN, Jaringan Kesehatan Nasional itu yang ingin mengambil manfaat itu adalah orang-orang non-Islam. Jaringan Rumah Sakit Karolus itu mengincar itu karena triliunan itu. Kita umat Islam kalau diem saja nggak tahu itu, yang memanfaatkan adalah mereka. Maka ini salah satu kenapa para dokter yang di MUI dan juga yang direkrut oleh MUI membuat lembaga kesehatan syariah. Cita-citanya nanti di Faskes, fasilitas kesehatan di awal, masuk itu gratis karena dapat dana dari JKN. Di situ bisa diruqyah, dibekam, ya terapi-terapi yang syariat gitu. Makanya namanya bukan ruqyah nanti, kesehatan syariah. Tapi ya di sana ada asosiasi yang direkrut, ARSI, PPI dan herbal yang Islami. Karena tidak hanya nanti pelayanan syariatnya itu ruqyah atau bekamnya, tapi obatnya kan juga harus halal atau tidak. Nah, di situ nanti yang membedakan layanan yang konvensional dengan yang kesehatan syariah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kabar baik dan menjadi penyemangat kita semuanya. Ya. Dan mari kita didik anak-anak kita menjadi nanti mengisi majelis-majelis ulama itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang boleh diingkari hanyalah yang jelas-jelas bertentangan dengan nas qot'i, ya, dan ijma. Adapun zona istihadiyah maka hendaknya menerima dengan lapang dada dan tidak saling mengingkari. Nah. Perbedaan tentang NLP dan hipnotis dan turunannya ini ya memang juga sering kita di lapangan sudah ya bukan berbenturan ya, artinya ketemu langsung master-masternya, ya ketua PKHI dan seterusnya datang ke kita ke rumah ruqyah ingin diskusi ya, ingin mereka mencari kebenaran. Tapi memang bahan yang kita miliki masih sangat minim. Untuk sampai diskusi, untuk mencapai pada suatu tahapan kamu salah, itu belum sampai. Kita belum memiliki. Ya. Maka hari ini sudah lama sekali sebenarnya kita tunggu-tunggu. Walaupun ya belum maksimal mungkin kita ini, mudah-mudahan ini adalah awal yang baik. Dan nanti mungkin beberapa bulan depan kita kumpul lagi untuk lebih intensif lagi membicarakan tentang NLP dan turunannya ini. Karena banyak sekali. Di antara kita yang jelas-jelas anggota ARSI juga masih menggunakan metode SAFE misalnya. Untuk kecanduan misalnya. Ya, kecanduan rokok atau kecanduan yang lainnya masih menggunakan metode-metode seperti itu. Walaupun mungkin dinamakan beda. Ya. Nah, ini kenyataan masih ada. Maka ada beberapa praktisi mereka itu siap untuk ya berdebat lah kalau bahasa kasarnya itu. Kalau bahasa halusnya berdiskusi untuk mencari ya ini solusi perbedaan yang terjadi ini. Ya insya Allah itu nanti akan kita agendakan, tapi kita harus punya senjatanya dulu. Ya pendapat yang membolehkan, ya banyak sekali. Setiap yang pakai berarti yang membolehkan kan gitu. Baik di kalangan ulama atau awamnya. Makanya saya enggak sebutkan ABC-nya. Apa pendapatnya? Ya dalilnya kalau mungkin katakan bukan dalilnya. Tidak ada nas atau hadis yang mengharamkan. Bahkan pada setiap sesi pelatihan disampaikan ayat dan hadis-hadis. Yang tentunya menurut sesuai dengan yang dia sampaikan. Yang sering misalnya ana inda dzonni abdi bi itu misalnya. Ya, kan kita tergantung prasangka kita. Keyakinan ini adalah akhirnya melupakan pada qada dan qadar seterusnya. Hipnosis merupakan media wasilah yang ilmiah. Selalu mengatakan ilmiah. Ini ada di sekian belas universitas Amerika, profesor dan seterusnya.
Ada ngomong kayak gitu kita ya kadang-kadang ya ngeper juga. Ya, dan bermanfaat ya bagi penguatan efektivitas dan kualitas komunikasi dan sugesti dan seterusnya. Ya. NLP itu seperti pisau bermata dua. Ya. Jadi saat struktur tertentu diisi konten kebaikan, maka akan terjadi kebaikan. Jika sebuah struktur diisi konten yang tidak baik atau keburukan, maka juga bisa berisi keburukan. Jadi strukturnya sendiri yang bersifat netral. Nah, ini menurut mereka. Dan seperti apa? Ia bekerja bergantung pada konten apa yang diisi. Contoh misalnya ada yang mengatakan begini ke kita. Makanan dari luar. Misalnya dari Brazil apa biasanya disebut? Ya, kalau makanan ini menunya dari luar atau dari orang kafir misalnya katakan gitu. Entah makanan kalau nyebut ini nanti kan jadi itu. Hah? Bukan, ya artinya kan itu ada makanan spaghetti atau pizza atau apa ya. Itu kan bukan dari orang Islam misalnya. Kalau di mereka sana kan pakai daging yang haram. Kalau di Islam diganti dengan sapi, dengan kambing kan nggak apa-apa. Nah, itu metode yang dia pakai. Begitu juga NLP ini mungkin dari awalnya ini dari non-muslim, dari Hindu dan seterusnya. Tapi kita ganti kontennya dengan dzikir, dengan doa, dengan tasbih, dengan istighfar. Nanti akan disampaikan yang ahlinya ini. Makanya saya menyampaikan ini. Ini kan dalih mereka. Dalihnya kan begitu, Ustaz. Saya menyampaikan begitu, mereka itu kan untuk meyakinkan audiensinya. Dan meyakinkan ke kita juga. Anda sudah berkali-kali meruqyah orang yang gitu, nggak ada reaksi masalahnya. Itu susahnya. Mau saya pukul ya nanti jadi ini. Bukan ragu, saya tetap yakin. Ya setannya itu kan nggak selalu ada di dalam tubuhnya. Yang menjadi keyakinan saya, berarti dia dengan ilmunya sendiri sebenarnya dia tidak yakin. Masih minta bantuan ke kita. Apa? Kenapa minta diruqyah? Kan situ juga terapis juga. Itu masternya malahan kan gitu. Ya ini saya merasa kurang nyaman, kurang ini gitu aja. Masa kita tolak juga? Anak ajak diskusi tentang panjang lebar tentang NLP yang diajarkan. Bahkan dia bisa mensugesti dirinya sendiri. Contoh induksi misalnya untuk istirahat. Mengisi seminar berapa jam dalam sesi istirahat. Dalam waktu 5 menit dia bisa tidur. Kualitas tidurnya seperti 5 jam katanya. Saya tantang, coba 1 menit gitu. Anda baca-bacain sambil ini kan, kalau ada setannya biar nggak ini gitu. Dalam 1 menit dia langsung klik gitu. Diam 1 menit. Setelah selesai 1 menit bangun lagi. Dan dia mendengar semua yang percakapan orang dan ini katanya lebih dalam lagi, lebih ingatannya lebih kuat lagi. Itu yang menjadi keyakinan dia. Dia Al-Quran saya kalah. Dia dokter, dia lulusan luar negeri dan seterusnya. Nah ini, tapi tetap saya juga nggak mau ikut dia gitu. Saya tuh nggak mau ikut dia karena ya itu tadi fatwa ulama yang selanjutnya itu kan yang tidak membolehkan, yang mengharamkan ya kan jelas. NLP bersumber dari filsafat agama Buddha, Hindu dan keyakinan yang menyimpang. Ini keyakinan yang bisa mengubah keyakinan antaranya kodok dan qadar. Kekuatan gaib yang tersembunyi. Ini kesimpulan yang Anda baca dari buku ini. Tasabuh dengan sihir. Nah, kalau nggak sihir udah tasabuh itu sudah enggak. NLP madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ya salah satu contoh tadi, dia master NLP tapi dia masih minta diruqyah juga. Nah, ibadahnya dia Masya Allah. Dan dia cerita dengan ilmunya ini, anak-anaknya sukses semua.
Jadi sebelum tidur dia bacakan ininya. Sambil Al-Quran mereka bisa hafal. Kerjaan sukses, semua masuk ITB. Wah, Masya Allah. Itulah apa namanya iklan mereka, promosi mereka yang meyakinkan pada orang-orang awam ini. Nah, bagaimana sikap kita di RC ini? Ya, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustaz Nadif juga. Selama ini kita masih tetap berpedoman mengikuti fatwa ulama yang melarang NLP dan turunannya. Nah, ini jelas. Ini